Februari 1945. Sudah 3 tahun sejak Jepang menjajah Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia, tepatnya Tarakan. Belanda tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang lama-lama mulai menaklukkan berbagai wilayah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya, Belanda menyerahkan Hindia Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 tanpa syarat. Belanda pun pergi, menyebabkan kedatangan Jepang disambut baik oleh Indonesia. Jepang mengeluarkan propaganda-propaganda, mendatangkan harapan untuk kemerdekaan yang sudah lama dinanti. Namun, antusiasme terhadap Jepang dengan cepat berubah 180 derajat ketika Jepang mulai menerapkan kebijakan represif mereka. Masyarakat Indonesia kembali ke masa perbudakan. Bahkan, penderitaan yang mereka alami lebih berat daripada hidup bersama dengan bangsa Eropa selama kurang lebih 3,5 abad. Namun, sudah saatnya orang Indonesia melawan. Inilah kisah seorang prajurit peta, pribumi di dekat organisasi militer Jepang yang bertekad untuk menentang kuasa Jepang di Indonesia demi membawa kebebasan bagi negerinya. Inilah kisah Joko Santoso. Joko Santoso merupakan seorang pribumi asli Blitar. Ia direkrut oleh Jepang untuk menjadi pasukan peta. Ia diberikan tugas mengamati kerja Rumesa di Blitar. Keadaan masyarakat Blitar amatlah pedih. Banyak laki-laki yang meninggal karena kelelahan. Hal ini menyebabkan menurunnya populasi laki-laki di Blitar. Namun, Jepang menjadi semakin kejam. Mereka mengambil para perempuan Blitar untuk menjadi budak mereka. Mereka mendobrak dan memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya untuk bekerja kepada mereka. Mereka bahkan mengancam keluarga mereka jika mereka menolak untuk menyerahkan diri. Joko yang mengawasi Rumesa tersebut mengetahui bahwa tetangganya ikut menjadi korban kekejaman Jepang. Ia tidak sanggup melakukan apa-apa selain melihat. Selamat siang, saudara. Saya Supriyadi. Saya merupakan pasukan peta. Jadi diperintahkan untuk mengawasi Rumesa di Blitar. Siang, saya Joko Santoso, tentara peta di Blitar. Tetap lagi di sini ya? Ya, ini terlihat seperti neraka. Berat sekali. Mereka diberlakukan lebih buruk daripada binatang. Perempuan harus dipekerjakan karena banyak laki-laki yang mati. Karena ulah mereka sendiri. Kita harus memberontak. Kamu yakin? Jika kita memberontak, itu tandanya kita mempertaruhkan nyawa kita. Dengan kata lain, kita harus memberontak kepada Jepang. Kau sebut diri kau Indonesia, biarlah kita mati. Asalkan kita mati sebagai pejuang. Baiklah, besok kita kumpulkan semua orang yang sependapat dengan kita dan kita buka rapat. Setuju? Setuju. Rumah putih itu, rumah kenalan saya itu. Jam 2 besok kita akan rapat di situ ya. Baiklah. Sampai jumpa besok. Ya, semoga beruntung. Terima kasih. Selamat datang, Saudara Supriyadi. Terima kasih, saudara. Saya mau mereka sebagai perwakilan dari para prajurit. Mereka yang akan membagikan hasil diskusi kita kepada para prajurit. Terima kasih, Komandan. Silakan masuk. Dan perlu kita tahu, Jepang itu setan. Mereka kesini hanya untuk memperbudak kita. Mereka bahkan telah mengambil perempuan Indonesia untuk melayani mereka. Kita tidak boleh memberikan ini. Kita harus melawan. Tapi dilihat dari segi manapun kita ini kalah jumlah dan kalah persenjataan. Kalau kita diam, kita akan mati sebagai budak. Lebih baik kita mati sebagai pejuang daripada sebagai budak. Hari ini kita susun rencana dan besoknya kita kumpulkan semua peralatan dan 2 hari lagi kita mulai pemberontakan. Siap, Komandan.
Maju. Kita sudah berhasil. Ini tidak seperti biasanya. Maksudmu? Biasanya pertahanan mereka sangat ketat. Kita bawa sepeda. Di belakang, tar. Betul. Mundur. Kita waspada. Saudara Joko, Supriyadi menghilang. Seperti benar, ada yang tidak beres. Semua diam dan amati lingkungan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa? Suhadi? Mangyo desu ka? Shonin. どうぞご覧ください。もしあなたが嘘をついているのなら、あなたと家族を怒るする。いい取引でしたね。Sialan kau pengkhianat. Pemberontakan gagal total. Rakyat Blitar hanya mampu mendengar suara tembakan dari rumah mereka. Masyarakat setempat menemukan mayat Joko di timur kota, serta berbagai muka bersimbah darah prajurit-prajurit lainnya di seluruh penjuru kota, tanpa adanya mayat Supriyadi. 6 Agustus 1945, rakyat Jepang dikejutkan dengan kehancuran Hiroshima, disusul oleh kehancuran Nagasaki 3 hari setelahnya. Jepang terpukul. Mereka menyuruh tentara-tentara mereka untuk kembali ke Jepang, menyebabkan lenyapnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Hari yang dinanti pun telah tiba. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Radio, koran, semua media massa menyebarkan berita bahagia tersebut ke seluruh penjuru negara. Tangis dan haru terdengar di mana-mana, menampakkan kesenangan yang tak tergambarkan, terutama bagi masyarakat yang dapat bertemu kembali dengan keluarganya.